suara juga boleh Mbak ya. Ya. Oh iya. Oh. Ya. Pertama dari cara kerja dulu Pak. Cara kerjanya seperti apa? Lalu agennya, lalu ada di negara mana saja, baru aplikasinya. Oke. Jadi pertama-tama terima kasih kepada Bu Yeni ya dari Media Sosial. Terkait dengan teknis cara kerjanya, apakah kami menggunakan agen? Iya betul, kami menggunakan agen. Cuman yang menjadi pembeda itu adalah kami memberikan sistem atau kami memberikan aplikasi sendiri kepada para agen-agen ini, sehingga mereka bisa bertindak sebagai teller dari Zen Money. Dan kalau misalnya yang dengan metode konvensional itu di depan agen-agen ini adalah branding dengan nama mereka sendiri. Sementara kalau kami punya brand sendiri yang kita letakkan kepada lokasi-lokasi penerimaan dananya kita, yaitu yang tadi Smart Store tadi. Jadi kalau di slide saya coba kembalikan ke sini ya. Nah itu semua tokonya itu kita branding ulang gitu. Kita branding ulang, kita berikan logonya kita berikan semua marketing toolsnya kita, sehingga mereka itu menjadi dalam tanda kutip cabangnya Zen Money yang ada di luar negeri. Oke. Lalu yang kedua terkait dengan lokasi tadi ya, ada negara mana aja. Saat ini kami punya presence di 4 negara, China, Malaysia, Hong Kong, dan Singapura. Jadi kalau ditanya apakah ini negara-negara yang banyak penempatan migrannya, ya betul, karena kita bisa melihat ada Malaysia dan Hong Kong, itu yang cukup banyak. Cuma secara bisnis, China dan Singapura dan China, China, Malaysia, Hong Kong dan Singapura. Ya, jadi di Malaysia dan Hong Kong itu tentu banyak pekerja migrannya, tapi untuk yang China dan Singapura itu justru transaksi kami lebih banyak yang bisnis UMKM sih sebenarnya. Jadi banyak yang sifatnya importir lah Bu. Importir yang melakukan pembayaran ke luar negeri gitu. Lalu yang Tunggu sebentar, mikrofonnya sedang di switch. Ya. Oke. Tes cek bisa ya. Oke. Jadi kalau yang berikutnya tadi terkait aplikasi ya. Nah, aplikasi yang sekarang ini ada yang kami miliki itu secara garis besarnya ada 2 aplikasi. Satu aplikasi teller, itu yang dipakai oleh cabang-cabang yang kami di luar negeri. Dan yang kedua adalah aplikasi untuk penggunanya langsung, untuk nasabah langsung. Nah mungkin yang Ibu yang di-download di Google Play itu adalah aplikasi yang kami berikan kepada para nasabahnya kami. Sementara kalau untuk aplikasi yang dipakai oleh teller itu kami nggak upload di Play Store karena keperluannya adalah untuk B2B. Kira-kira itu ada lagi nggak pertanyaan? Kalau untuk aplikasinya yang ini bisa pakai ini. Oke. Jadi kalau untuk aplikasinya seperti yang tadi saya jelaskan di slide, sebenarnya kami sudah soft launch di sana, tapi memang untuk distribusinya masih belum terlalu masif. Dengan adanya pandemi ini kami mau
mau mulai inilah, mau mulai di kick out lagi. Jadi kita pengen aplikasi yang sudah ada itu mungkin nanti kita akan naikin ke versinya dan kita distribusikan supaya mereka bisa pakai langsung. Oh enggak, semua bank di Indonesia itu bisa diambil, dan kami juga punya jaringan ke kantor pos sih. Jadi kalau mau pengambilan di kantor pos tinggal diberikan aja KTP dan ada PIN yang biasanya kami berikan kepada pengirim. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Mbak Yeni. Oke, dari Mas Romi ya. Oke, Mas Romi silakan. Makasih Mas Romi ya. Jadi mungkin yang pertama terkait dengan kartu ya. Jadi kalau kita bicara remitansi, itu sektor remitansi ada terbagi jadi 4. Yang pertama itu adalah individual pekerja migran. Yang kedua itu adalah student, para pelajar kita yang di luar negeri. Yang ketiga itu traveler. Yang keempat itu berbisnis. Jadi apa yang Zen Money lakukan itu saat ini kami mulai masuk ke 3 sektor. Satu adalah sektor pekerja migran, yang kedua adalah bisnis karena untuk UMKM ya, kegiatan ekspor dan impornya. Lalu yang ketiga yang paling baru itu adalah kartu. Jadi kami punya satu produk lagi yang nantinya akan kita launch, dan tentunya kalau di launching kami akan undang juga teman-teman media. Kami sebutnya dengan nama Smart Trip. Jadi Smart Trip itu adalah sebuah produk remitansi yang didesain khusus untuk para traveler. Nah, mungkin saya izin sebentar untuk ambil sampel kartunya ya. Lagi diambil sedang diambil Pak, mungkin lagi kita menunggu tadi untuk target marketnya pekerja migran dan traveler. Nah karena sektor traveler itu kami melihat produk yang paling bagus itu adalah menggunakan kartu, dan tadi saya sempat tangkap pertanyaannya adalah kenapa sih perlu kartu gitu ya, kartu itu gunanya untuk apa? Jadi kartu itu untuk melakukan transaksi di luar negerinya, Mas. Jadi anggapannya ini nih kayak kartu kredit lah, kayak kartu kredit, tapi proses pengajuannya itu nggak seribet kartu kredit. Apa yang kami perlukan datanya itu hanya data KYC biasa, dan setelah dia mengisi data, kita verifikasi, nanti kartunya akan kita kirimkan dalam waktu 1-2 minggu. Kenapa 1-2 minggu? Karena prosesnya itu bukan hanya di kami sendiri, dan proses itu terkait juga dengan card issuer. Jadi, sebentar. Oke, tunggu sebentar. Sedang menjelaskan contoh kartunya. Oke, mungkin sambil menunggu kartunya, untuk penjelasannya tadi ada pertanyaan tambahan mungkin Mas? Jadi ini adalah kartu untuk yang kami gunakan untuk para traveler, tapi ini belum launching ya Mas ya. Jadi ini baru saya tunjukkan dulu kenapa harus ada kartu. Nah, kartunya kira-kira seperti ini.
Jadi dari kartu ini nanti setiap rupiah yang mereka masukkan, traveler ini masukkan ke dalam akun Zen Money, itu kita akan otomatis konversikan untuk setiap pembelanjaan melalui kartu. Jadi katakanlah dia pakai misalnya di Singapura itu dia pakai 5 Singapura dolar, nanti yang terpotong itu sebenarnya saldo rupiahnya. Kira-kira seperti itu kalau untuk yang alat pembayaran menggunakan kartu ini. Oke, sama tadi ada persyaratannya Pak. Ya. Itu kan lebih nggak ribet nih dari kartu kredit. Itu seperti apa dan data apa aja yang perlu disetorkan mungkin sama nasabahnya. Oke. Jadi kami itu patokannya kepada paspor. Karena ini transaksi internasional, kami menggunakan data-data yang paling minimal adalah paspor. Di samping itu juga pasti ada formulir isian, misalnya seperti nama, ya detail-detail kayak di formulir perbankan sih. Cuman itu semua kami masukkan ke dalam aplikasi. Jadi kami punyanya e-formulir. Lalu dari target market kan tadi ada migran, traveler, dan bisnis. Mana yang paling banyak transaksinya? Oke. Mungkin saya tidak bisa grading dari 3 itu langsung, karena kalau kita lihat karakteristiknya, misalnya seperti para pekerja migran, mereka mungkin pengirimannya nggak besar, tapi frekuensi mereka itu sering. Lalu kalau misalnya pelaku bisnis UMKM, mereka terbalik, mereka melakukan transaksi remitansi itu tuh jarang. Tapi sekali mereka bertransaksi, itu volumenya cukup besar. Jadi apa yang dapat kami sampaikan saat ini adalah kami memang tidak bisa grading dari semuanya itu sih. Karena masing-masing spesifik. Dan produk yang kami kembangkan untuk mereka itu juga spesifik. Sama seperti yang tadi contohnya kartu ini. Kartu ini tentu tidak akan efektif kalau kita berikan kepada pelaku bisnis atau pekerja migran. Seperti itu, Mas. Oke, Mas. Ada yang ingin tambahkan lagi? Sistem apa untuk mencegah money laundering antar negara? Oke. Ini teknis dan sangat seru banget sih, Mas, kalau kita bicara mengenai penerapan APU PPT ya. Jadi tentu framework APU PPT kami itu kami turunkan dari arahan-arahan regulator kita, which is Bank Indonesia dan PPATK. Jadi kalau frameworknya kita translasikan kepada kegiatan transaksional kita, itu mungkin saya bisa sampaikan contohnya lah ya. Misalnya untuk setiap kiriman, setiap transaksi pengiriman dari pekerja migran itu tuh paling maksimal hanya bisa 10 juta rupiah. Lalu contoh yang kedua, ekuivalen itu ya. Contoh yang kedua adalah untuk kiriman 1 orang itu hanya bisa dikirimkan ke 5 nomor rekening. Yang mana nomor rekeningnya ini kalau dia mau nambahin, dia ada verifikasi tambahan, misalnya seperti kartu keluarga. Jadi memastikan bahwa orang yang mereka kirimkan itu adalah orang yang punya relasi dengan mereka. Jadi kira-kira seperti itu sih. Dalam gambaran besarnya kami menggunakan framework APU PPT yang diturunkan dari PPATK dan BI. Penerapannya kami masukkan ke dalam sistem dalam bentuk limitasi-limitasi. Oke. Ya Bapak Ri. Pertanyaan pertama tadi pasar Indonesia dengan keadaan seperti ini, target penggunanya seperti apa Pak? Ya. Terus untuk yang kedua itu di Indonesia dari 4 target tadi, migran, mahasiswa, traveler, dan bisnis, itu mana yang terbaik? Oke. Terima kasih atas pertanyaannya Mbak Kori ya. Jadi yang pertama target pengguna kami ke depannya. Jadi apa yang kami sudah jalankan dari 2017 itu memang awalnya adalah
para pekerja migran. Jadi kenapa dari 4 itu kami fokusnya ke para pekerja migran, karena kami melihat dari industri remitansi yang mungkin saya bisa sampaikan sudah belasan tahun itu tidak tersentuh teknologi ya, karena banyak sekali remitansi konvensional, dan kami melihat dari 4 sektor tadi yang paling perlu dibantu itu adalah para pekerja migran kita. Mereka menemukan berbagai macam kesulitan ketika ingin mengirimkan uang, dan juga begitu banyak fraud yang mereka hadapi. Mungkin kita sering dengar di media bagaimana mereka ditipu saat melakukan remitansi, atau berada di sana mereka sebagai orang ilegal dan sebagainya. Nah, kami melihat mereka lah sosok-sosok yang perlu kami bantu di awal. Jadi dari 2017 kita desain produk-produk kita deliver solusi kita memang dikhususkan kepada para pekerja migran. Jadi kalau ditanya target pengguna, kami akan berfokus untuk cover seluruh pekerja migran kita dulu, which is saat ini mungkin data yang dapat kita kumpulkan dari Bank Dunia dan Bank Indonesia itu ada sekitar 9,2 juta jiwa. Nah, itu yang pertama. Tapi tidak melepas sektor-sektor lain ya, karena ini adalah target, dan target itu sejalan dengan apa yang kami cita-citakan dari awal, yaitu membantu PMI. Lalu yang kedua, dari semuanya itu dapat kami sampaikan saat ini adalah pengguna kami kebanyakan adalah para pekerja migran. Karena tadi juga dari 2017 kita memang dari job market itu kita masuk ke sana, kita searching mereka dengan baik, sampai saat ini kami ada di 4 negara dan melayani pekerja migran di 4 negara itu. Kira-kira seperti itu. Ini pengguna aktif kami itu lebih dari 100.000 sih. Jadi kalau dilihat potensinya ini memang masih sangat besar. Ya, sudah cukup Mbak Farid? Dari Mas Fahmi kata data ya? Ya, dari Mas Fahmi? Iya, oke Mas Fahmi, silakan Mas. Targetnya Pak, kan mungkin nggak bisa disebut nih berapa jumlahnya. Dari target-targetnya migran, traveler, bisnis, mahasiswa, itu bisa mungkin diberikan persentasenya Pak? Ya. Berapa yang paling banyak? Oke. Kalau tadi pertanyaannya berdasarkan jumlah pengguna, mungkin saya bisa bilang lebih dari 90% itu adalah para pekerja migran. Karena saat ini fokus kami di pekerja migran. Lalu meskipun kami sudah menjalankan sektor yang bisnisnya ekspor impor, tapi pengguna ekspor impor itu adalah perusahaan biasanya. Jadi akun mereka tuh nggak banyak. Lalu terkait dengan yang student, saat ini kami sedang mendesain produknya. Sementara kalau untuk yang traveler itu kami akan launching dalam waktu dekat. Itu yang pertama ya. Jadi masih didominasi oleh migran ya? Masih didominasi oleh migran. Ke atas itu migran. Betul. Lalu, nah mungkin tadi ada sedikit Pak yang belum terjawab, yaitu dari segi strategi desain manajemen. Kan tadi salah satu strategi yang mungkin dengan jemput bola itu ya. Mungkin bisa lebih dijelaskan lagi mekanismenya seperti apa Pak? Jadi kalau yang jemput bola itu lebih ke agen-agen kita ini kami berikan SOP. Kami berikan SOP bahwa mereka harus commute, dan commute-nya itu juga jangan dibayangin pakai motor gitu ya. Mereka pakai van, pakai mobil lah paling enggak. Pakai mobil untuk datang ke satu lokasi gitu. Nah, lokasi yang dimana kita sudah tentukan berdasarkan data pengguna kita dulu. Karena kami kan pengen tetap serving pengguna kita ya, yang paling utama ya.
Jadi kita udah mapping nasabah-nasabah kami di lokasi-lokasi tertentu, kayak misalnya di Hong Kong tuh banyak di Mongkok gitu misalnya. Kalau di Singapura di Laki. Jadi kami udah mapping dan kita jemput bola ke sana. Kita datangin ke apartemen-apartemennya mereka. Jadi kita udah sosialisasiin. Dan beruntungnya karena kita semua itu elektronik, jadi proses penyampaian informasi itu tuh tidak manual. Jadi kami tadi saya sudah punya WhatsApp mereka, kami tinggal blast message saja bahwa hari ini di jam segini kami akan jemput kiriman Anda, tinggal disiapkan aja dalam bentuk tadi plastik, kantong plastik ini. Ya, jadi mengikuti standar keamanan kesehatan juga ya Pak ya? Betul. Kira-kira itu sih kalau untuk yang layanan jemput bolanya. Ya strategi lain tentu tadi mengkonversi bukti menjadi e-receipt. Jadi kami coba mengkombinasikan antara teknologi dengan operasional yang offline ya. Kira-kira seperti itu. Fahmi ya. Ya. Nah, mungkin kita langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Mas Fahmi. Udah cukup menjawab Mas Fahmi? Di tengah pandemi ini, itu apakah mempengaruhi target tahun ini dari mulai target transaksinya dan penggunanya? Oke. Mungkin kalau ini saya kembali ke slide yang ini ya. Jadi evaluasi ya Pak ya? Iya. Jadi kami sudah menjalankan beberapa strategi sebenarnya ketika kami jalanin ini nih mulai dari desainnya dari bulan Desember. Jadi pada saat China itu baru mulai gonjang-ganjing, Hong Kong juga baru mulai kena gitu, kami tuh udah ngerasain dampaknya dulu, Mas. Beda kan kalau di Indonesia kan baru mulai Februari ya kira-kira gitu ya. Nah kalau kami udah ngerasain dampaknya dulu, kami buat strateginya. Strateginya seperti yang tadi saya sampaikan, sebenarnya yang paling minim, yang paling berarti bagi para pekerja migran itu adalah layanan jemput bolanya kami. Dengan ada layanan jemput bola ini, ternyata efeknya itu juga cukup baik untuk bisnis. Jadi tadi ya ada penyelenggara transfer dana yang di luar negeri itu yang tutup malah, lalu kebutuhan dari pekerja migran ini kan tetap harus ngirim uang ke keluarganya di rumah. Nah dengan adanya itu kami itu bisa mengcover kebutuhan itu. Dari yang tadinya mereka kesulitan, jadinya mereka terbantu. Jadi dari pertumbuhan transaksi, volume transaksi setiap bulan, setelah kami menerapkan strategi ini justru meningkat pertumbuhannya. Dan mungkin terkait dengan pertanyaan yang tadi terakhir ya, terkait dengan pertumbuhannya, saya bisa sampaikan saat ini adalah pertumbuhannya lebih dari 2 digit. Investasi Pak, adakah target investasi yang ditarget untuk tahun ini untuk Januari? Dan bagaimana apakah nanti solusi ini akan diperluas sampai timur tengah? Untuk yang kedua, nah itu seperti apa dan apakah ada fitur-fitur baru untuk aplikasinya Zenmoney? Oke. Jadi bagi kami investasi itu adalah sarana pendukung, Mas. Jadi target utamanya kami bukanlah investasi. Jadi apa yang kami desain saat ini semua fokusnya adalah untuk para penggunanya kami. Dan mungkin ini dalam tanda kutip saya bisa sampaikan bisnis remitansi itu adalah bisnis yang sustainable. Jadi misalnya seperti Zenmoney sendiri itu saya bisa sampaikan bahwa kondisi keuangan kami itu cukup sehat. Dan pada saat awal-awal operasional itu kami bisa bilang kami adalah perusahaan yang profitable from day one. Karena apa? Terkait dengan tadi ya, kebutuhan dari mereka itu adalah kebutuhan yang legit, kebutuhan yang benar-benar real adanya.
berbeda mungkin dengan skenario lain. Kadang-kadang kan ada yang kebutuhan atau problem-problem yang sebenarnya tidak eksis gitu. Nah, kalau ini problemnya eksis dan solusinya itu tepat untuk mereka, sehingga dari sisi bisnis itu dapat kami sampaikan itu adalah bisnis yang sustainable. Jadi kalau ditanya mengenai target investasi tahun ini, tentu dengan strategi-strategi yang kami jalankan itu pasti ada plan A, plan B, bahkan sampai plan Z-nya gitu. Di dalam plan itu ada juga membuka kanal-kanal untuk investasi. Kalau ditanya targetnya mungkin dari sisi angkanya gitu ya, saat ini yang dapat kami sampaikan adalah kami akan menyesuaikan dengan strategi bisnisnya kami. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah akan diperluas ke Timur Tengah? Ya, Timur Tengah itu market yang luar biasa untuk PMI sih Mas. Jadi kalau ditanya apakah akan diperluas, ya. Nah, model perluasannya kami itu kami punya dua metode. Jadi metode yang in-depth secara vertikal, artinya kami akan masuk ke koridor-koridor PMI misalnya seperti Saudi Arabia, dan juga kami punya strategi pengembangan yang secara horizontal, yakni kami tidak berhenti untuk meng-cater untuk melayani sektor pekerja migran, tapi kami juga akan masuk ke dalam sektor pariwisata gitu. Jadi penyebaran pasar kami akan diperluas ya, dengan koridor-koridor baru yang sesuai dengan apa yang kami rencanakan. Itu sih yang kedua. Yang ketiga feature-nya nih Pak. Oh iya. Ya. Oke, gimana? Mungkin saya tambahkan ya Mas ya. Jadi yang tadi secara vertikal itu adalah kami akan buka koridor-koridor baru, baik itu lewat sistem keagenan atau melalui entitas kami sendiri, terkait dengan satu vertikal sektornya. Jadi kayak misalnya tadi pekerja migran, saat ini kami caternya di Malaysia, Singapura, Hong Kong, China. Nah, kami akan buka ke Saudi Arabia. Nah, itu untuk PMI itu. Nah, kalau yang secara horizontal itu sebenarnya masuk ke sektor-sektor lainnya. Jadi seperti yang produk Smart Trip ini kita akan masuk ke sektor pariwisata. Siapa yang bisa menggunakan ini? Dua. Satu adalah orang Indonesia yang akan melakukan traveling ke luar negeri, dan juga sebaliknya para traveler luar negeri yang akan jalan-jalan ke Indonesia dan dia bisa transaksi menggunakan kartu ini juga. Kira-kira seperti itu sih maksudnya. Oke, yang terakhir tadi. Itu fitur sih. Itu mungkin jawabannya pertanyaan saya. Ya, pertanyaan adalah fitur. Jadi betul. Oke. Terima kasih Mbak Yani. Jadi itu masuk ke dalam yang fitur di Zenmoney ya. Kira-kira apa sih yang akan kita lakukan untuk pengembangan fiturnya? Tentu yang pertama kita fokusnya adalah solusi yang memang spesifik untuk masing-masing sektor. Jadi kalau mungkin tadi yang Mbak ini ya sampaikan itu ada emas, ada bayar uang sekolah gitu kan. Itu adalah fitur yang kami tailor, yang kami desain khusus untuk para pekerja migran. Kenapa? Karena yang tadi
ketika dengan metode konvensional mereka titip uang nih ke keluarganya, misalnya dititipkan 1 juta, tolong ya 500.000 ini untuk bayar listrik, 100.000 bayar uang sekolah, bla 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 gitu. Nah, itu seringkali nggak tepat sasaran. Nah, dengan adanya Zen Money, ketika uang yang mereka kirimkan 1 juta tadi sudah mereka konversikan dari valuta asing masuk ke dalam Indonesia rupiah, itu mereka bisa kontrol. Mereka bisa sisihkan sebagian untuk bayar tagihan, sisihkan sebagian untuk investasi, seperti yang tadi dalam bentuk tabungan emas, dan secara teknis itu kami sudah punya kerjasama khusus dengan para penyedia layanan ini. Kayak misalnya emas itu juga kami juga sudah ada kerjasamanya. Kira-kira itu. Nah, fitur pengembangan lanjutannya itu sudah live. Cuman masalahnya kan karena kami masih soft launch ya, dan itu masih didistribusikan kepada si para PMI. Tapi kalau technically sih itu udah live. Oke Mbak, sudah cukup jauh Mbak? Oke. Iya, betul. Jadi untuk aplikasi ini kami soft launch itu baru di bulan September tahun kemarin, kira-kira Agustus September tahun kemarin. Jadi apa yang kami lakukan adalah mencoba untuk memperkenalkan layanan baru. Jadi yang angka 100.000 pengguna aktif itu adalah pengguna nasabah kami yang datang ke Teller. Sambil ini kita ongoing introductions terhadap aplikasinya. Oke. Iya. Lebih dari 100.000. Iya. Lalu tadi, ya sama-sama. Oke. Untuk nanti pertanyaan-pertanyaan yang lain mungkin kita bakal buka sesinya di sesi selanjutnya ya Pak. Oke. Jadi jika ada wartawan yang ingin bertanya lagi, saya nanti bisa kita buka via email, via chat juga bisa ke kita. Oke Pak, terima kasih atas waktunya rekan-rekan wartawan. Ya, untuk saat hari ini press conference kita sampai hari ini sudah selesai. Jadi nanti untuk ada pertanyaan yang lain bisa langsung ditanyakan ke kami secara langsung. Nanti email akan kami provide di WhatsApp masing-masing. Terima kasih. Terima kasih.